few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Fiani Marsanda dengan akhiran MPM 73. Di sini saya akan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'allim bab kelima pada bagian yang ke-14, 15 dan juga 16. Jadi bab 5 ini itu tentang menjelaskan beberapa adab orang yang berilmu di dalam hak dirinya. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Warabi wa asyara. Dan adapun yang ke-14, ayyakuma, hendaknya menegakkan biizhari as-sunani, dengan menampakkan beberapa kesunahan, wa imatatil bidai, dan membunuh beberapa kebid'ahan, wabi umuri dini, dan dengan beberapa urusan agama, wa ma fihi, dan suatu di dalamnya musolihul muslimina, beberapa kemaslahatannya orang-orang muslim, alat toriki, atas jalan, al-ma'rufi, yang diketahui syar'an dalam syariat, al-ma'rufi, yang berlaku adatin di dalam adat, wattaba'an, dan tabiat, wala yardo, dan tidak ridho, min af'alihi, dari perbuatan-perbuatannya, az-zahirati, yang lahir, wal batinati, dan batin, bil jaizi minhuma, dengan sesuatu yang boleh darinya, bal ya'khudhu, akan tetapi mengambil, nafsahu, terhadap dirinya, bi ihsanihima, dan yang paling bagusnya, wa akmalihima, dan paling sempurnanya, fa innal ulama'a, karena sesungguhnya ulama, humul qudwatu, ialah panutan, wa ilaihim, bagi mereka, al marji'u fil ahkami, tempat kembali di dalam beberapa hukum, wahum hujjatullahi alal awami, wahum hujjatullahi, dan adapun argumen atau tesi dari Allah Subhanahu wa taala, alal awami, atas orang-orang yang awam, wa qad yuraqibum, dan terkadang mengawasi, al-aqidu anhum, orang yang mengambil dari mereka, min haitsu la yanzuruna, min haitsu, dari sekiranya, la yanzuruna, tidak melihat, wayak tadi bihudahum, dan mengikuti dengan petunjuk, man la ya'lamuna, yang tidak mengetahui, fa'idha lam yang tafi', maka apabila tidak bisa mengambil manfaat, al-alimu, atas orang yang berilmu, bi ilmihi, dengan ilmunya, faghairuhu ab'adu minal iltifa'i bihi, faghairuhu, maka selainnya, ab'adu, lebih jauh, minal iltifa'i bihi, dari mengambil manfaat dengannya, walihada, dan karena ini, azumat, maka masalah besar, zullatul alimi, tergelincirnya orang berilmu, lima, karena sesuatu, yatarot tabu, yang berkelanjutan, alaiha, atasnya, minal mafasidi, dari beberapa kerusakan, li'iktidain nasibihi, karena mengikuti manusia dengannya. Jadi penjelasan pada bagian ke-14 ini yaitu tentang ini kan tentang adab orang yang berilmu di bagian ke-5-nya. Jadi di sini mengartikannya itu seorang ustadz atau orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Jadi maksud dari bagian yang ke-14 ini kan, jadi hendaknya menegakkan dan menampakkan kesunahan dengan
membunuh beberapa kebid'ahan. Jadi seorang ustadz itu tuh harus selalu mencontohkan atau menunjukkan contoh yang baik terbaik dalam menjalankan ajaran agama Islam, karena beliau itu merupakan panutan bagi banyak orang. Jadi orang yang berilmu atau ustadz ini tuh nggak boleh cuma puas dengan melakukan tindakan yang terlihat baik aja, tetapi beliau harus berusaha untuk melakukan yang lebih baik atau yang lebih sempurna darinya. Kemudian seorang orang yang berilmu atau orang yang berusaha ini itu seperti halnya perwakilan dari Allah untuk orang-orang yang belum paham. Jadi itu panutan orang-orang untuk orang-orang yang belum paham terhadap ilmu gitu. Jadi gerak-geriknya itu sering diawasi dan nasihatinya itu pasti diikuti oleh orang-orang yang belum paham dengan ilmu. Jadi kalau ustadz ini atau itu dia pasti akan selalu diikuti gitu. Kalau ustadz aja nggak bisa memanfaatkan, kalau ustadz atau orang yang berilmu aja itu nggak bisa memanfaatkan ilmunya sendiri, apalagi orang lain yang mengikuti ustadz tersebut untuk mempelajarinya gitu kan, atau memanfaatkannya. Kesalahan kecil yang dilakukan ustadz itu tuh akan menjadi masalah besar bagi banyak orang, karena kalau ustadz aja berbuat salah, banyak orang juga bisa ikut salah kan, dan sesat karena ustadz tersebut tuh salah. Jadi harus orang yang berilmu atau orang yang ustadz itu tuh harus mencontohkan yang baik kepada pengikutnya gitu. Jadi orang yang berilmu itu harus sangat berhati-hati dalam bertindak dan juga selalu berusaha untuk menjadi teladan yang lebih baik bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian lanjut wal khamisu asyara, dan adapun yang ke-15 ayyuhafiza, hendaknya menjaga al-mundubati, atas beberapa kesunahan asy-syariati yang bersifat syariat, al-qauliyati bersifat ucapan, wal fi'liyati dan yang bersifat perbuatan. Wa yulazima, maka menetapi tilawatil Qur'ani, membacanya Al-Qur'an, wa dzikrillahi, dan berzikir kepada Allah Ta'ala, bil qalbi, dengan hati, wal lisani, dan lisan, wa kadzalika, dan semisal ini, ma warada, sesuatu warid, minat da'awati, dari beberapa doa, wal adzkari, dan beberapa zikir, fil laili wan nahari, pada malam dan siang hari, wa minas sholati, dan dari sholat, wasyami, dan puasa, haji, dan haji, al-baiti, di rumah Allah, al-harami, yang mulia, mahma qadaro ala dalika, mahma qadaro, di saat mampu, ala dalika, atas itu, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatihi, dan mencintainya, wa ijlalihi, dan memuliakannya, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya, wal adabi, dan bertata krama ataupun beradab, inda samai, di saat mendengar, ismihi, nama, wa dzikri sunanihi, dan menyebutkan sunnah-sunnahnya. Jadi pada bagian ke-15 ini tuh menjelaskan tentang adab orang yang berilmu juga terhadap hak dan dirinya. Jadi orang itu harus membiasakan diri untuk melakukan amalan sunnah dalam agama Islam, baik yang berhubungan dengan ucapan maupun juga dengan tindakan. Contohnya seperti membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sholawat pada siang hari dan malam hari, dan berpuasa, dan menunaikan ibadah haji jika mampu gitu. Selain itu, membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencintai dan menghormati beliau, serta bersikap sopan dan santun ketika mendengar
nama atau tradisi beliau disebutkannya. Intinya pada bagian ke-16 itu menjelaskan tentang pentingnya menjalankan ibadah dan berperilaku baik sesuai dengan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, wasadisa asyara, dan adapun yang ke-16, mila hendaknya menggauli nasa hendaknya menggauli terhadap manusia bimakarimi dengan beberapa kemuliaan, al-ahlaki beberapa ahlak, min talaqatil wajhi dari berseri-serinya raut wajah, wa iksya islami dan menebarkan salam, wa it'amit ta'ami dan menjamu makanan, wa kadmil ghaidhi dan menahan amarah, wa kafil adza dan menahan berbuat jahat, anin nasi dari manusia, wa ihtimalihi dan menanggung minhum dari mereka, wal idari dan mengalah, wa tarkil istisari dan meninggalkan sifat egois, wal insafi dan berlaku adil, wa tarkil istinsafi dan meninggalkan untuk meminta keadilan, wa syukri tafaduli dan mensyukuri anugerah, wa ijadi rohati dan membuat nyaman, wa sa'i fi qada'il hajati, wasai dan kelapangan fi qada'il hajati dalam memenuhi kebutuhan, wa badlil jahi dan menyerahkan kedudukan, fi syafa'ati dalam memberikan pertolongan, wa talatufi dan berkelas kasih, bil fuqara'i dengan orang-orang fakir, wa tahabbabu dan membuat senang, ilal jironi kepada tetangga, wal aqrabai dan beberapa kerabat, warifki dan ramah, bitolabati dengan para pelajar, wa i'anatihim wa birrihim dan berbuat dan menolong baik dan menolong kebaikan kepadanya mereka, wa idza ro'a ketika melihat, man la yatimmu seseorang tidak menyempurnakan sholatnya, toharatuhu batas sucinya, au syai'an atau sesuatu, minal wajibati dari beberapa kewajiban, arsyadahu menunjukkan, bitalatufi dengan belas kasih, warifki dan ramah, kama fa'ala sebagaimana melakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'al a'rabi bersama orang al-arabi alladzi bala yang kencing, fil masjidi di masjid, wa ma'a Muawiyati dan bersama Muawiyati binil Hakam putranya Hakamihina dan wa ma'a Muawiyata binil Hakamihina dan bersama Muawiyah putranya Hakam takallama fi sholati saat berbicara pada sholatnya. Pada bagian ke-16 ini itu menjelaskan tentang pergaulan dengan akhlak yang baik. Jadi kita harus bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ini bisa dilakukan dengan selalu berwajah ceria, kemudian menyebarkan Islam, kemudian menyebarkan salam, kemudian juga
memberikan makanan, menahan amarah, dan tidak menyakiti hati orang lain. Selain itu, kita harus sabar jika kita disakiti ataupun dizalimi, karena mendahulukan orang lain tanpa meminta mereka itu mendahulukan kita, kemudian dan tidak ingin dianggap lebih tinggi daripada orang lain. Penting juga untuk bersyukur atas nikmat Allah, kemudian menjaga ketenangan diri, memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, dan menggunakan pangkat atau jabatan untuk menolong orang lain. Kita juga harus berbelas kasih kepada orang lain atau kepada orang miskin, kepada orang lain. Jadi kita harus berbelas kasih, peduli pada tetangga, kemudian kerabat, dan juga murid, serta selalu siap untuk menolong dan berbuat baik kepada manusia. Jadi kalau orang yang berilmu, apabila melihat seseorang yang belum bisa sholat atau bersuci dengan benar, maka dia harus membimbing orang itu dengan lemah lembut, kemudian dengan sopan, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang masih belajar. Jadi pada intinya, pada bagian di sini kita harus selalu berbuat baik, kemudian sabar, dan juga memberikan bimbingan kepada orang lain dengan cara yang bijaksana dan juga lembut. Jadi pada bagian ke-14, 15, dan 16 ini itu merupakan adab orang yang berilmu terhadap hak dirinya ataupun orang lain. Yang dalam adab untuk mencontohkan yang baik dalam menjalankan ajaran agama Islam, kemudian adab untuk membiasakan diri untuk melakukan sunnah-sunnah dalam agama Islam, kemudian adab dalam bergaul dengan akhlak yang baik juga. Sekian pembacaan kitab dari saya, dan artinya apabila ada kekurangan ataupun kesalahan mohon karena saya masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.